Ditunjukin ke para saksi dulu. Ke saksi yang penting. Segelnya terutama. Diperlihatkan. Masih asli nggak itu? Biar dilihat. Nanti kita putus kasus yang ada. Iya, itu ya. Itu, nggak apa-apa. Nggak bisa, jangan macam-macam. Oke. Ini kan ngulur kemana orang. Pidana itu mas. Ya. Ya. Silahkan dibuka mapnya, amplop. Dimulai dari Pilpres dulu ya. Iya. Ada kejadian khusus dan lain-lain yang bisa dijelaskan Pak Ketua, silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Terhadap kejadian khusus ada dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Provinsi Maluku dan status penyelesaian itu setelah kita selesaikan di tingkatan provinsi dan kita tidak Sudah semua? Ya, sudah kita selesaikan di tingkat provinsi terhadap kejadian khusus dan atau keberatan saksi. Ya, bisa kita lanjut ya. Siap, Pak Daniel. Baik, terima kasih Pak Ketua. Izin Ketua, karena ini sudah menyangkut injury time ya dari Tenggat Nasional dan karena dari kemarin kami kan memiliki waktu yang banyak tetapi laporan dari KPU memang prosesnya sedang berjalan dan karena itu butuh penjelasan saja soal bagaimana status kawan-kawan yang sudah melewati tenggat waktu pleno di rekapitulasi provinsi. Karena berdasarkan jadwal itu kan dia hanya memiliki kesempatan di berapa? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Karena ini menyangkut bagaimana nanti keputusan KPU bisa lebih kuat. Dan yang paling penting sebenarnya dari teman-teman Maluku karena berdasarkan ini kan menyelenggarakan pleno di tingkat provinsi secara keseluruhan untuk 4 jenis pemilu. Namun karena berlarut-larutnya sampai hari ini bisa terselenggara di tingkat nasional, saya kira kita semua butuh diberikan penjelasan apakah situasinya memang sangat ekstrim ataukah memang ada hal-hal yang non teknis. Misalnya soal kendala listrik ataukah jarak tempuh. Karena perihal ini penting menyangkut soal perencanaan pemilu itu sudah dibuat. Dan berdasarkan tahapan kalau yang kita tahu ini sudah dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR dan setahu saya itu ini sudah lebih dari tanggal yang ditetapkan secara keseluruhan bagi kawan-kawan KPU provinsi menyelenggarakan rekapitulasi di tingkat provinsi. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, memang di beberapa tempat, kecamatan, kabupaten juga ada kejadian yang disampaikan seperti Pak Daniel tadi. Ada tenggat waktu yang kemudian katakanlah tidak bisa dipenuhi. Nah, untuk mengatasi situasi tersebut, kemudian KPU mengirimkan surat dinas yang intinya meminta jajaran kita untuk melanjutkan. Surat ini juga kelihatannya disampaikan ke teman-teman Bawaslu, proses yang katakanlah belum selesai karena bagaimanapun kita berpatokan pada 35 hari pasca 14 Februari untuk kemudian kita ngejar sampai hari besok. Nah, kita memedomani penetapannya pada besok hari maksimal. Sebagai informasi tambahan juga, memang nanti teman-teman provinsi bisa menyampaikan ada beberapa situasi yang terjadi, misalnya di Kepulauan Aru itu kan sedang diambil alih yang sama teman-teman karena KPU-nya nonaktif semua, ya istilahnya nonaktif ya. Kemudian ada beberapa daerah yang agak macet gitu. Nah, kita perintahkan untuk menyelesaikannya di provinsi biar tidak menjadi persoalan di sini dan
Ya kalau kita lihat 5 tahun yang lalu memang Maluku ini kita marahi juga Pak. 5 tahun yang lalu juga yang bagian akhir. Jadi klasternya mirip-mirip yang bagian akhir dulu itu Maluku sama Papua. Nah sebagai informasi juga buat teman-teman sekalian, hari ini Papua Induk sudah selesai dan diupayakan untuk, karena pesawat langsung dari sana nggak ada, ke Makassar dulu, Papua Induk malam ini geser ke sini. Untuk Papua Pegunungan, ini sekalian ya, untuk Papua Pegunungan sedang pleno Tolikara di Jayapura karena situasi keamanan. Jadi situasi-situasi ini koordinasi kita dengan kepolisian yang membuat kami mengambil langkah-langkah antisipatif, khusus pleno rekap Kabupaten Tolikara tidak dilaksanakan di Wamena atau Jayawijaya, tapi digeser ke Jayapura. Nah setelah itu teman-teman akan segera ke Jakarta juga untuk melanjutkan pleno nasional ini. Jadi mungkin untuk mengatur jadwal teman-teman saksi juga, mudah-mudahan sore nanti atau malam nanti sudah hadir teman-teman dari Papua Induk, Papua, kemudian segera setelah itu Papua Pegunungan. Nah ini kan sudah ada Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan selesai. Jadi demikian penjelasannya Pak Daniel. Nah, tentu besok menjadi batas waktu penetapan dan kita pengennya bisa kita tetapkan siang atau sore hari lah sebelum malam. Demikian. Jadi sekiranya demikian, memang ini kejadian-kejadian khusus kategorinya atau bagaimana Ketua? Kalau mendasarkan pada surat kita ya itu sudah kita atur pada penyelesaian situasi-situasi yang penting dijelaskan kenapa ada masalah dan seterusnya. Situasi itu yang kadang terjadi juga kayak di Jawa Barat dan seterusnya. Termasuk juga di beberapa tempat ada seperti putusan administrasi cepat teman-teman Bawaslu yang ditindaklanjut dan seterusnya. Bahkan di beberapa titik itu kan penyandingan data dilakukan karena rekomendasi dan seterusnya. Situasinya seperti itu. Nah kita ingin tidak semua masalahnya itu ditarik ke atas, tapi selesai di level terutama di teman-teman provinsi. Itu yang kami tekankan ke jajaran kami. Sekiranya bisa dimaklumi, difahami, kita bisa lanjutkan. Siap. Terima kasih. Apa teman-teman ada penjelasan tambahan Ketua KPU? Kalau tidak bisa langsung dimulai. Silakan. Cukup. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Kami akan membacakan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap kabupaten kota dalam wilayah provinsi pada pemilihan umum tahun 2004, model di hasil provinsi PPWP. Kita langsung ke halaman kedua, menyangkut dengan data pemilih dan pengguna hak pilih. A. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 658058. Kami ulangi. 658058. Perempuan 682954. Jumlah 1341012. Pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap DPT laki-laki 509942. Perempuan 542753. Jumlah 1052695. 2. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan DPTB laki-laki 6077. Perempuan 4772. Jumlah 10849. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus laki-laki 15405, perempuan 16841. Jumlah 32246. Jumlah pengguna hak pilih B1 tambah B2 tambah B3 laki-laki 531424, perempuan 564366. Jumlah
109790. Jumlah pengguna hak pilih B1 tambah B2 tambah B3 laki-laki 531424, perempuan 564366, jumlah 1095790. Lanjut. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT 1370364. Jumlah surat suara yang digunakan 1095790. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilik karena rusak atau keliru coblos 2811. Jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak terpakai termasuk sisa surat cadangan 271763. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 3273, perempuan 4461, jumlah 7734. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon nomor urut 1 228557. Paslon nomor urut 2 665371. Paslon nomor urut 3 186395. Data suara sah dan tidak sah, jumlah seluruh suara sah 1080323. Jumlah suara tidak sah 15467. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 1095790. Baik. Nama dan tanda. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana teman-teman saksi paslon? Sekiranya sudah bisa kita tetapkan, teman-teman Bawaslu. Baik. Sebentar, pimpinan dari silakan. dari Saksi paslon 01. 01. Udah mulai berbalik-balik posisinya soalnya ini. Iya, ini terkait dengan jumlah suara yang digunakan, pimpinan. Antara surat suara yang digunakan di PPWP dengan surat suara yang di DPR itu ada selisih, tidak sama. Ya. Di bagian ini selisih lebih banyak di PPWP, yaitu selisih 2735. Terus kemudian untuk terkait dengan surat yang rusak atau keliru coblos itu lebih banyak di DPR atau Pileg, selisih 20. Terus terkait dengan surat suara cadangan atau surat suara yang tidak terpakai itu selisih lebih banyak di PPWP, yaitu 271763. Mungkin ini berkaitan dengan kejadian khusus yang tadi sudah disebutkan, cuma belum dijelaskan seperti itu. Mohon dijelaskan. Silakan dijelaskan Ketua KPU. Baik, terima kasih saksi paslon nomor urut 1 ya. Ya. Ya, terima kasih. Terhadap apa yang ditanyakan kita jawab. Yang pertama menyangkut dengan selisih tadi. Ini berkaitan dengan bahwa di tempat kita memang ada TPS lokasi khusus yang tersebar di 9 kabupaten kota dari sebanyak 18 TPS. Dan ini juga kita dipertanyakan juga dari saksi paslon di rekapan provinsi dan kita juga sudah menjawabnya seperti itu. Ya. Demikian. Terkait surat suara rusak tadi sama apa tadi? Yang tidak digunakan. Ya, selisih dari suara tidak sah itu memang yang sudah kita sampaikan bahwa pada proses pelaksanaan di rekapitulasi di tingkat provinsi memang penggunaan suara seluruh suara tidak penggunaan suara rusak atau tidak tercoblos ini berkaitan dengan pelaksanaan rekapitulasi secara berjenjang baik itu di tingkatan kabupaten, kemudian di PPK sampai dengan di KPPS
terhadap pelaksanaan pencoblosan di hari pemungutan suara. Jadi memang variabel itu yang memang lebih sedikit. Demikian pimpinan. Ya. Ya, jadi ada kebijakan kita memang TPS lokasi khusus di mana orang terdata sesuai alamat tetapi menggunakannya di titik yang dia pilih karena mungkin sekolah, bekerja dan seterusnya. Nah, tentu karena DPT di lokasi khusus ini perlakuannya seperti DPTB. Jadi dia hanya mendapatkan surat sesuai dengan ketentuan DPTB. Kalau beda dengan provinsi maka yang didapatkan hanya pilpres dan seterusnya, termasuk penjelasan tadi yang kaitannya dengan PSU. Ada PSU yang hanya PPWP enggak? Ada kita PSU di 4 TPS di 2 kabupaten. Nah itu kan ada PSU juga pasti mempengaruhi itu. Saya kira bisa diterima ya. Ya, nanti minta salinan ini ya, Baik. terkait dengan Teman-teman sekretariat nanti minta tolong diberi salinan data-data dimaksud oleh teman-teman dari paslon nomor 1, saksi paslon nomor 1. Baik, dengan baca bismillah, perolehan suara Pilpres di Provinsi Maluku dengan ini kita tetapkan. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan untuk membacakan perolehan suara untuk DPR. Terima kasih pimpinan, kita akan melanjutkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Dewan Perwakilan Rakyat dari kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2024 model D hasil Prof strip DPR. Data pemilih. Data pemilih dan penggunaan hak pilih. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 658058, perempuan 682954, jumlah 1341012. Pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap DPT laki-laki 509989, perempuan 542704, jumlah 1052693. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan laki-laki 4510, perempuan 3936, jumlah 8446. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus laki-laki 15203, perempuan 16713, jumlah 31916. Jumlah pengguna hak pilih B1 tambah B2 tambah B3 529 laki-laki 529702, perempuan 563353. Jumlah pengguna hak pilih 1093055.